Oke. Sorry. Mungkin ada program-program yang Ibu Yani Ibu Yani punya juga ya, boleh. Baik, selamat sore ini Ibu Yani. Halo Ibu Yani, bisa dengar kok? Mikrofonnya Ibu Yani. Bisa, selamat sore semuanya. Oke. Bisa. Oke. Baik sore, Ibu Yani, kami kebetulan sudah lewat beberapa menit. Ini terkait kita membahas dulu program-program atau kegiatan yang memang sudah dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Kebetulan kami bertiga, saya, Pak Alo dengan Ibu Ota, kami sudah berbagi untuk terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami masing-masing. Mungkin sebelum kita kesepakatan untuk memilih program yang mana, mungkin kita bisa mendengar dari Ibu Yani terkait dengan program atau kegiatan yang dilakukan di sekolah Ibu. Itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Program yang saya jalankan di sekolah itu, kalau di sekolah kami sekarang itu kegiatan kalau yang berkaitan dengan pembelajaran intrakurikuler itu yang P5 itu. P5 itu kami punya itu, saya punya kelas 6. Kalau kelas 6 itu kegiatan ikat tenun. Itu yang kami jalankan di kelas 6. Terus kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kami pakai kelompok, jadi kami bagi sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Jadi ada kegiatan kesenian, seni suara, ada seni tari, lalu ada olahraga, ada kegiatan olahraga, dan keterampilan. Kegiatan keterampilan itu kami melatih anak-anak dalam kerajinan tangan, kegiatan kerajinan tangan. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu ya programnya. Ada program intrakurikuler dengan ekstrakurikuler. Nah, ini menarik sekali. Tadi program yang Ibu Yani sampaikan ini menarik. Coba kita merembuk kembali. Kira-kira kita sepakat mau pilih program yang mana yang menurut Bapak Ibu ini menjadi program yang menarik untuk kita bahas di diskusi kita. Kalau menurut saya dari programnya Ibu Yani tentang P5 ini, tentang menenun, sebelumnya mau tanya dulu, ini programnya menenun ini apakah laki-laki juga terlibat dalam menenun atau hanya perempuan saja? Oke, baik Pak Alo. Untuk kegiatan P5, kegiatan ikat tenun itu kami libatkan dengan laki-laki, karena sekarang kan kita gender toh Pak. Memang mereka juga harus belajar untuk membantu kan kita tujuan pembelajarannya mereka bisa mempraktekannya dalam dunia nyata. Ya, kalaupun mereka di rumah besok lusa kalau mereka bekerja, kalau tidak bekerja mereka bisa membantu istrinya dalam hal kegiatan kerajinan tangan seperti itu, atau orang tuanya atau saudarinya seperti itu. Jadi kami melibatkan anak murid kami laki-laki itu, mereka mungkin mereka mengikat yang sederhana saja, tapi untuk menggulung benang itu mereka buat, dan mereka sudah lincah dalam hal menggulung benang. Itu mereka sudah bisa buat, dan saya ada dokumentasinya untuk kegiatan itu, menggulung benang. Mereka merentangkan benang itu juga mereka bisa. Jadi ada hal-hal sederhana. Jadi pertama saya juga sempat ragu apakah mereka bisa atau tidak, tapi setelah berdiskusi dengan rekan sejawat, teman guru dan kepala sekolah, akhirnya kami sepakat bahwa laki-laki juga dilatih seperti itu. Itu saja Pak menurut saya. Oke, terima kasih Ibu Yani untuk penjelasannya ini. Nanti ini saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Bagaimana kita sepakat kita pilih program yang dari Ibu Yani atau Ibu Ota? Kalau menurut kita baiknya. Kalau menurut saya kita programnya intrakurikuler yang dari Mak Yani. Oke, Ibu Ota, bagaimana? Sepakat itu? P5 ya. Sepakat Ibu Ota? Saya ikut. Iya, saya sepakat. Oke, baik. Baik, kita langsung saja. Berarti kita sepakat ambil kegiatan programnya dari Ibu Yani. Programnya itu adalah program intrakurikuler. Kemudian itu berkaitan dengan P5.
Ya, P5. Kemudian judul yang mau kita beri untuk yang program yang kita atau kegiatan yang kita ambil yang berkaitan dengan P5 ini apa? Ibu Yani mungkin tenun ikat atau seperti apa? Artinya bahasa yang ininya lah untuk judulnya kita. Mari menenun. Mike. Atau bagaimana? Mike. Oke. Oke. Tunggu bersama sementara berpikir. Sementara berpikir. Melestarikan ya. Atau membudidayakan atau melestarikan atau mengembangkan, melestarikan saja. Melestarikan, mengembangkan, melestarikan. Atau mengembangkan juga bisa. Mengembangkan pemahaman, mengembangkan pemahaman peserta didik. Ini lebih ke judul. Jadi kita jangan sampai mengembangkan seolah-olah ke tujuan. Oh ya. Oke. Judulnya. Judul ya. Melestarikan budaya tenun ikat. Atau mencintai budaya daerah Sika, tenun ikat Sika. Bagaimana? Bahasanya diramu lebih baik lagi. Melestarikan kan kita lagi belajar menenun toh. Coba jadi kita melestarikan saja atau bagi aku cintai. Oke, baik. Cintai tenun ikat. Melestarikan budaya tenun ikat. Oke, Pak Alo. Baik, saya. Mari kita melestarikan budaya menenun. Tenun ikat. Atau menenun tenun ikat. Mari kita lestarikan. Sebenarnya harus ikat dulu baru tenun, Pak. Jadi ikat tenun. Mari kita. Mari kita lestarikan budaya ikat tenun. Budaya kan? Kita lestarikan budaya ikat tenun. Budaya tenun ikat. Ikat tenun, ikat dulu baru tenun. Kalau ikat dulu baru tenun. Tapi kan selama ini kan tenun ikat, bukan ikat tenun. Tidak, artinya begini. Dari kalimat itu yang membuat kita yang artinya harus apa ya? Pemahamannya memang sebenarnya harus ikat dulu baru tenun. Ikat dulu baru tenun. Ikat tenun. Oke, kita sepakat yang itu ya. Jadi judulnya mari kita lestarikan budaya ikat tenun. Kemudian kita ini jenjang kelas. Jenjang kelasnya ini kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Kita ambil ini. Ya, jenjang kelasnya kelas 6. Kemudian, ini ayo kita hubungkan dengan 7 karakteristik lingkungan. Coba kita hubungkan dengan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid terkait dengan kegiatan yang kita ambil ini atau program yang kita ambil. Hubungkan dengan 7 karakteristik. Iya, kita coba hubungkan dengan 7 karakteristik. Karakteristik yang pertama apa ini? Teman-teman mungkin bisa cari karakteristik, 7 karakteristik. Yang pertama itu mana sih? Sabar buka dulu kakak. Iya. Yo. 7 karakteristik. Lagi memantau. Kok pengajar praktik memantau saja ini. Senyum tidak memang. 7 karakteristik. 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ya, yang pertama lingkungan yang positif, toh? Ya, yang pertama ada lingkungan yang positif. Nah, berkaitan dengan lingkungan yang positif ini, kita hubungkan dengan kegiatan P5 ini, kira-kira lingkungan positif di mana begitu lebih pada posisinya itu di sekolah ini? Di sekolah. Lingkungan yang positif. Kegiatan P5 ini dilakukan
kegiatan P5 ini dilakukan di mana, Bu? Di sekolah? Di SD Impres Giri, di sekolah. SD Impres apa? SD Impres Giri. Gere. Gere, SD Impres Gere. SD Impres Giri. Oke, mungkin ada ruangan khusus begitu, Iya, Bu, mungkin ada yang ruangan. disiapkan. Ruangan apa begitu? Mic-nya, Bu. Kami Aula. biasa lakukan kegiatan tersebut di kami punya aula. Kami punya aula untuk sementara ini belum ada. Kami gabung pakai 2 ruang kelas. Jadi kegiatan P5 kami untuk kelas 6 itu kami laksanakan di ruang perpustakaan. Kebetulan ada Oh, kosong di sana, dilaksanakan jadi Ruang perpustakaan. di ya? ruangan perpustakaan. iya, Ya. ruang perpustakaan. Oke, di ruangan perpustakaan. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, Yang kedua. Karakteristik yang kedua itu Berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kau ulang. Silakan. sudah ada? yang keduanya itu keterampilan berinteraksi sosial. Keterampilan berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial itu yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi secara positif, arif, bijaksana dengan orang lain. Berarti di sini lebih kepada memberikan kesempatan kepada siswa. Ada. Iya, untuk bekerja sama, Kesempatan kita kolaborasi, untuk bekerja sama. berkolaborasi. Nama apa? Biasa. Kemudian yang ketiga, keterampilan pencapaian tujuan. Keterampilan pencapaian tujuan. Nah, di sini mungkin Ibu Yani bisa menyampaikan kira-kira dari kegiatan P5 ini apa yang menjadi tujuannya? Pencapaian tujuannya saya. Ibu tulis dulu ya, nanti baru saya lihat lagi di saya punya programnya itu. Sebentar ya, Oke, tidak apa-apa. Baik. Dari kegiatan. Mungkin kita apa dulu? Kita buat dulu. Lanjut yang keempat. Ibu Maria Yani, kalau bisa kirim dengan modulnya ya. Modul P5-nya tentang ikat tenun. Sehingga kita bisa lihat bersama. Oke. Yang keempat. Kita lanjut ke keterampilan yang keempat. Memahami kekuatan diri. Memahami kekuatan diri. Ini lebih kepada siswa ini ketika mereka mau melakukan pada siswanya ketika mereka sebelum melakukan kegiatan tenun ikat itu tuh mereka ini tentunya diseleksi atau tidak? Semuanya sudah ini. Semua siswa itu dilibatkan atau memang diseleksi berkaitan dengan mereka punya kemampuan atau bakat begitu? Oh baik. Kalau untuk itu mereka itu sebenarnya pertama saya juga sanksi toh, apakah laki-laki ini bisa buat atau tidak. Tapi menurut Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru yang lain bahwa harus libatkan semua. Jadi saya libatkan semua siswa dan melatih mereka dan memang yang perempuannya lebih baik dari laki-laki. Laki-laki kan mereka ya dalam proses belajar. Jadi tapi mereka bisa untuk mengikatnya mereka memang belum bisa semua, tapi untuk menggulung benang, merentangkan benang itu mereka bisa.
Oh, berarti di sini Ibu melibatkan semua siswa ya? Iya, iya. Berarti untuk kegiatan P5 terkait dengan tenun ikat ini tidak masalah. Semua mereka terlibat dan mereka terlibatnya itu bahwa tidak hanya sekedar duduk berkumpul bersama, tetapi memang terlibatnya itu masing-masing mereka tuh melakukan aktivitas begitu ya Ibu? Iya, mereka melakukan aktivitas. Misalnya, kalau kelompok perempuan sementara mengikat, maka kelompok laki-lakinya itu mereka menggulung benang yang sisanya dari merentang itu masih ada sisa benangnya itu mereka Oke. menggulung. Jadi mereka tugasnya menggulung, menyimpan benangnya. Oke, di sini saya sudah catat. Artinya semua siswa terlibat dalam kegiatan P5 tersebut menyangkut tenun ikat. Semuanya beraktivitas di dalam kegiatan itu, ya Ibu. Oke, Iya. kita lanjut ke keterampilan yang kelima. Wawasan dan visi. Wawasan dan visi. Wawasan dan visi. Nah, wawasan dengan visi ini lebih kepada bagaimana selain tujuan tadi, apa yang Ibu harapkan untuk terkait dengan mereka punya wawasan yang menyangkut dengan keterampilan mereka dalam ikat tenun ini? Kalau untuk wawasan itu supaya mereka punya pemahaman itu lebih luas ya dalam hal selain pengetahuan mereka juga pemahaman yang lebih luas tentang budaya tenun ikat, karena ini budaya ini bukan hanya segedarnya kita suka, tapi memang sebenarnya dijalankan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sika, dan harus ada itu Pak. Hampir setiap rumah memiliki budaya itu di dalam rumah. Jadi kami memilih kegiatan itu supaya melatih anak-anak, karena generasi sekarang ini sudah tidak biasa untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita melatih anak-anak, khususnya anak perempuan, agar mereka terampil dalam hal kegiatan ikat tenun itu. Baik, di sini saya ambil kesimpulan ya, itu lebih kepada meningkatkan pemahaman yang lebih tentang budaya ikat tenun agar tetap lestari dan terjaga, begitu ya? Iya, oke, mantap. Kita lanjut ke keterampilan ke-6. Ya, tunggu, sama Silvia. Yang ke-6 itu keaktifan murid. Oke, keaktifan. Berarti semua terlibat ya? Iya. Keaktifan murid semua terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Semua siswa terlibat. Yang ke-7, daya lenting dan sikap tangguh. Daya lenting dan sikap tangguh. Daya lenting dan sikap tangguh. Ya. Oke. Ini berkaitan dengan ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul. Ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi rintangan ya? Iya. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Halo, Mayani. Mayani di kelompok 1 atau 2, Mayani? Kelompok 2, Mama. Saya kelompok 2, Ibu. Oh iya. Oke. Oke. Apa tadi Ibu bisa ulang? Diberikan kepada siswa untuk? Memberikan kesempatan kepada siswa atau kepada murid untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Kesempatan kepada siswa untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Tantangan dan belajar dari kegagalan. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lanjut, tunggu ya. Mungkin dalam hal ini Ibu Lucia, mungkin Ibu bisa beri kesimpulan juga tambahan. Mungkin dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan ikat tenun itu kan tidak selamanya sukses toh, tidak selamanya berhasil toh. Pasti
ada tantangan, ada kegagalan, mungkin ikatnya miring, kurang rapi, kurang bagus, tapi ya kita jalankan terus karena dengan membiasakan mereka untuk menerima kenyataan itu, ulang lagi, kerja lagi yang baru, buat lagi, dan lama-kelamaan mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Begitu. Oke, ya memang benar untuk tantangannya jelas bahwa setiap kita siswa ini kan punya kemampuan masing-masing dalam memahami, kemudian dalam menerapkan. Tapi intinya bahwa di sini bahwa kita mau melatih mereka untuk dapat yaitu belajar. Untuk dapat belajar sehingga kedepannya mereka itu apa yang sudah ditanamkan itu paling tidak meskipun tidak semua tetapi ada sebagian lah yang tersimpan di mereka punya memori sehingga kedepannya mereka tuh mungkin mereka juga bisa menceritakan atau bahkan mereka bisa membantu membuat begitu atau membantu seperti yang tadi disampaikan bisa saja mungkin mereka kelak punya istri atau keluarga orang tua mereka, oh ya ini dulu saya pernah belajar seperti ini begitu kan, namanya ini barang kan seperti itu. Atau mungkin bagaimana Pak Alo terkait dengan ini daya lenting dan sikap tangguh ini, bahwa siswa diberikan kesempatan untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Ya. Oke, baik. Untuk 7 keterampilan ini sudah ya? Iya. Atau ada yang mau ditambahkan? Ibu Ota, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Sudah pasti, Bu. Saya kurang tahu kalau soal tenun ikat. Tidak apa-apa, kita saling melengkapi lah. Iya, tidak apa-apa. Oke, nanti ini coba nih teman-teman salah satunya mungkin bisa lihat di rubrik penilaian itu di LMS itu mungkin terkait dengan tahapan yang dalam proses penilaian itu sehingga kita bisa masukkan di dalam kita punya hasil diskusi ini. Ada aspek apa, mengapa, bagaimana, aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan murid itu kita bisa sertakan di dalam. Oke, sabar Ibu. Ya benar. Iya. Benar. Supaya kita langsung berdiskusi. Kalau tolong lihat dulu, saya pakai HP, saya laptop ada error. Oke, baik Ibu. Sabar. Oke, kami menunggu. Ini apa ya? Dia punya format penilaiannya itu mungkin di bagian yang kedua itu tadi seperti yang disampaikan Ibu Fasil itu mungkin bisa dibacakan lagi supaya kita bisa bahas memang di dalam diskusi kita ini. Saya tadi sempat mencatat tetapi hanya ini tentang apa, bagaimana, mengapa dan bagaimana menyangkut dengan kegiatan yang sudah kita ambil ini. Tapi saya minta mungkin teman-teman bisa buka lihat kembali itu supaya kita bisa terarah. Saya lihat dulu Ibu. Oke. Tentang rubriknya Kak Ibu. Rubrik saya baca penilaiannya. ini Pak, saya ada screenshot ini. Saya baca ya. Oke, silakan. Nah, yang itu untuk suara pilihan dan kepemilikan murid, itu di sini ringkasan program atau kegiatan mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan sangat jelas. Oke, sebelum itu Ibu, ada yang penilaian yang kedua. Sebelum itu. Saya lihat. Oke, saya lihat sebelum lagi ya. Suara. Tunggu ada. Yang kedua Kak. Yang mana Kakak? Yang kedua. Yang kedua itu ringkas program. Ringkasan program atau kegiatan yang mendeskripsikan aspek apa, mengapa, dan bagaimana dengan jelas dan kita bahas ringkasan program tentang apa. Nah,
apa yang kita ambil ini sudah itu berkaitan dengan kegiatan yang kita pilih tadi, intrakurikuler. Kemudian yang kedua itu mengapa kita memilih program ini? Bagaimana Mungkin kita dulu? bisa. Oh, ya, Bagaimana mengapa dulu? Mengapa dulu ya? Mengapa dulu? Oke, yang kedua mengapa? Nah, di sini mungkin kita sama-sama berpikir mengapa kita memilih program intrakurikuler ini dengan spesifik kegiatannya adalah ikat tenun. Nah, kenapa kita memilih ini? Alasan mendasar kita itu apa? Alasan mendasar itu yang seperti Ibu Yani sampaikan di awal tadi, salah satu faktornya itu adalah untuk melestarikan tadi. Oke, untuk melestarikan. Ya. Kemudian apa lagi? Selain untuk melestarikan, kemudian mungkin saya tambahkan di sini juga. Itu langsung narasi saja, dia dalam bentuk satu kalimat saja itu. Nah, itu sudah. Nanti maksud saya di sini kita bahas bersama sehingga ketika nantinya hasil diskusi ini kita rangkum, kita buat menjadi hasil diskusi yang baik gitu toh. Kita bahas bersama memang. Mengapa itu? Mengapa kegiatan ini kita pilih? Yang pertama alasannya adalah untuk melestarikan budaya ini. Kemudian yang kedua juga kalau dari saya itu sebagai peningkatan keterampilan. Iya, benar. Meningkatkan keterampilan. Terus itu. Iya. Keterampilan mungkin ada lagi. Selain untuk melestarikan, peningkatan keterampilan, kemudian menumbuhkan rasa cinta ya pada budaya daerah. Ya. Menumbuhkan rasa cinta budaya. Rasa terus cinta. Itu mungkin yang terakhirnya itu sebagai sumber penghasilan tambahan. Oke. Iya juga. Sebagai. Ya bisa tuh Ibu Maria. Iya betul. Bisa. Sumber penghasilan ya. Iya. Oke. Jadi di sini kurang lebih ada 4 ya. Untuk melestarikan, peningkatan keterampilan, menumbuhkan rasa cinta budaya, dan juga sebagai sumber penghasilan atau pendapatan. Nah, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana. Bagaimana ini lebih kepada program ini. Bagaimana program ini agar bisa terlaksana. Kira-kira mungkin dari Ibu Yani menyangkut dengan program ini, apa yang Ibu rancang, kemudian program-program seperti apa yang mungkin sudah Ibu buat di sekolah Ibu, mungkin bisa disampaikan supaya kita bisa ini. Bagaimana? Baik. Kalau program ini kan kita kan di sekolah kan ada program P5-nya toh. Jadi P5 itu kan ada berapa itu? Dia punya pembagian itu ada kearifan lokal, kewirausahaan, ada berapa itu poin itu, dan saya memilih kearifan lokal. Ada dua yang kami pilih di sekolah, ada dua temanya ada dua yang kami pilih, dan untuk kelas 6 itu kami memilih kearifan lokal, dan kegiatan yang kami lakukan itu kegiatan ikat tenun tadi, mengembangkan meningkatkan keterampilan ikat tenun pada peserta didik. Oke, itu yang menyangkut kegiatan P5 yang Ibu pilih tentang kearifan lokal, yaitu berkaitan dengan ikat tenun itu. Nah, kemudian di sini bagaimana cara Ibu agar kegiatan P5 ini bisa terlaksana di Ibu punya sekolah atau bisa berjalan gitu. Yang pertama tentunya cara pertama itu mungkin langkah kegiatan yang kita lakukan itu yang pertama kami berdasarkan program itu kami menjelaskan materi dulu toh. Kita menjelaskan dulu materi kepada peserta didik tentang ini ikat tenun ini. Ikat tenun ini kan ada tahapan-tahapan, ada alat-alat yang perlu disediakan. Jadi alat-alat itu kita mengenalkan kepada peserta didik, dia punya alat-alatnya apa, lalu dia punya motif-motif yang harus motif-motif dan artinya itu kami biasanya cari di Google atau sumber lain untuk menjelaskan kepada peserta didik. Setelah penjelasan materi baru kita mulai dengan
keterangan prakteknya mulai dari menggulung benang, merentangkan benang, dan tapi tahapan itu sudah diajarkan sebelumnya. Di apa ini diajarkan pada Baik. penjelasan materi itu. Oke, baik Ibu. Mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana langkah-langkahnya itu, lebih ke bagaimana program ini. Artinya ketika awal Ibu memilih ini sebagai kegiatan P5, mungkin artinya sebelum turun ke program itu, mungkin didiskusikan dulu begitu. Karena ini kan ada beberapa pilihan, mungkin Ibu mendiskusikan dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, kemudian membuat dalam sebuah program itu mungkin ada program dalam arti ada jadwalnya. Apakah dalam semester ini kami pilih yang ini, kemudian di dalam jadwal itu dilaksanakannya itu dalam seminggu berapa kali, di hari apa begitu. Mungkin bisa lebih ini seperti itu. Oke, baik Ibu. Iya, program ini sebelumnya kami pasti berdiskusi dengan kepala sekolah itu, kami dalam kombel itu kami rembuk dulu, kami punya sekolah itu mau P5-nya itu dia punya temanya apa-apa untuk 1 tahun. Lalu kelas rendah dan kelas tinggi masing-masing kelas kami menyampaikan semester 1 kami buat apa, semester 2 kami buat apa. Jadi saya memilih kearifan lokal untuk semester 1, semester 2 itu kewirausahaan. Semester 1 kearifan lokal ya. Ya. Semester 2-nya kewirausahaan. Oke, biar yang semester 2 tidak perlu. Lanjut. Setelah itu kearifan lokal, lalu materi yang kami pilih yaitu kegiatan ikat tenun itu. Jadi untuk kegiatan ikat tenun itu kami laksanakan untuk P5 itu kami laksanakan pada 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Jumatnya itu untuk kelas 6 itu di 2 jam, di jam pelajaran terakhir jam 6 dan 7. Sedangkan untuk hari Sabtu itu mulai dari jam ke-2 sampai jam ke-5. Jadi 2 hari dalam seminggu itu di hari Jumat dengan hari Sabtu ya? Iya, jadi 1 minggu itu 7 jam pelajaran. Oke, Jumat dan Sabtu. Kalau di hari Jumat itu di jam keberapa? Jam ke-6, 7. Jam ke-6, 7. Kemudian di hari Sabtu? Di hari Sabtu mulai dari jam ke-2 sampai dengan jam ke-5. 2 sampai jam ke-5 ya. Jadi dalam 1 minggu 7 jam. Iya. Oke, baik sudah. Nanti yang menyangkut dengan artinya ini yang sudah diprogramkan Ibu, kemudian dalam pelaksanaan yang pertama tadi Ibu sudah bilang Ibu memberikan dulu materi kepada mereka, setelah memberikan materi penjelasan kemudian Ibu langsung dengan praktek begitu ya Ibu. Oke. Ya. Baik. Jadi untuk apa mengapa bagaimana itu sudah, sekarang kita ke rubrik penilaian yang berikut tadi yang menyangkut apa tadi teman-teman? Aspek suara ke apa tadi? Suara ya. Suara pemilihan. Aspek suara pilihan dan kepemilikan murid. Oke. Untuk aspek suara, pilihan dan kepemilikan murid. Mungkin dari teman-teman kita langsung saja untuk aspek suara. Kalau dihubungkan dengan kegiatan ini bagaimana? Kalau suara kan kita kalau suara itu berarti kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih. Mereka memilih, mereka memilih. Mungkin laki-laki dan perempuan itu peserta didik laki-laki dan perempuan itu mereka memilih. Dalam hal ini perempuan memilih kegiatan apa yang berkaitan dengan ikat tenun yang mereka lakukan, yang mereka akan lakukan, dan laki-laki itu mereka memilih kegiatan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka lah. Artinya diberi kebebasan untuk memilih sesuai kemampuan ya? Iya. Berarti ini masih berkaitan dengan ikat tenun berarti ikat tenun itu kan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ikat dulu, gulung benang. Nah, itu berarti memberi kesempatan kepada murid untuk memilih pekerjaan atau proses pengerjaan ikat tenun yang sesuai dengan keahlian mereka, yang sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Iya.
apa yang bisa mereka lakukan ya. Ya. Oke, itu cukup itu saja untuk Ya, yang suara. untuk suara. Oke, kalau itu atau mungkin yang ada kedua. penambahan Ibu Uta? Mungkin ini penentuan motif ya. Motif juga itu kan memberi kebebasan kepada mereka untuk Iya. Oh memilih ya. iya. Mereka mampu mau membentuk motif seperti apa yang mereka Memberi suka, yang mereka kebebasan inginkan, yang mereka mampu buat itu seperti apa. kepada siswa untuk memilih. Motif yang diinginkan. Iya. Untuk memilih. Memilih Yang diinginkan. motif yang diinginkan. Oke, lanjut ke aspek yang kedua. Aspek yang kedua ada pilihan. Pilihan. Ya, oke. Iya, pilihan bagaimana? Ibu Ota mungkin bisa menambah tentang ikat tenun ini, pilihannya bagaimana pilihan? Coba mungkin di situ kita coba lihat aspek pilihan, kira-kira di situ penjelasannya seperti apa sehingga kita bisa hubungkan dengan kita punya kegiatan yang kita pilih. Yang deskripsi tentang aspek pilihan ini bagaimana ya? Kalau untuk deskripsi tentang suara itu kita memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan usul saran, berpendapat. Kalau pilihan sekarang pilihan Ibu. Kalau pilihan itu lebih berkaitan dengan peserta didik memilih jenis kegiatan atau apa yang menjadi jenis tanaman yang ingin, contoh misalnya bertani, berarti mereka memilih jenis tanaman, jenis kegiatan yang mereka lakukan. Kalau yang berkaitan dengan ikat tenun mungkin mereka memilih yang tadi, yang pertama yang saya jelaskan tadi, mungkin motif itu biasa bisa masuk di pilihan. Mereka bisa menentukan motif apa yang mereka suka. Pilihan motif. Pilihan motif. Itu lebih kepada aspek pilihan ya? Aspek pilihan. Oke. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih motif apa yang diinginkan. Itu masuk di aspek pilihan ya? Coba Ibu baca lagi yang tentang suara tadi bagaimana? Baik, saya baca kembali. Itu berkaitan dengan Ibu Lucia. Yang saya catat di sini kalau menyangkut aspek suara itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk diberikan kebebasan untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kemudian juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan usul saran dan pendapat. Itu yang menyangkut suara. Sedangkan yang pilihan tadi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih motif apa yang diinginkan. Oke, sudah pas. Oke. Baik, lanjut yang ketiga itu apa tadi? Yang ketiga itu kepemimpinan murid. Kepemilikan. Ini deskripsinya bagaimana nih Ibu Yani? Kalau kepemilikan itu mungkin pada rasa tanggung jawab peserta didik. Rasa tanggung jawab, rasa memiliki kegiatan menumbuhkan itu. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pak Alo, ya. Sudah sampai di aspek mana? Pilihan kepemilikan ya? Ya, kepemilikan. Sudah selesai ya. Sisa itu ya, kepemilikan, terus dilanjutkan dengan sudah. Sudah ya? Oke. Waktu kita sudah selesai. Nanti bisa Ibu Yani minta maaf saya potong. Nanti bisa dilanjutkan ya di grup ya. Mungkin didiskusikan di grup karena minta maaf waktunya sudah tersita banyak. Mohon izin. Saya sudah menambahkan waktu beberapa lagi tadi 10 menit lagi tetapi belum selesai. Nanti bisa dilanjut di grup ya Bapak Ibu ya. Baik Ibu. Oke. Ya baik. Saya stop recording dulu biar Bapak Ibu kembali ke ruang utama. Saya kirimkan linknya di grup WhatsApp ya, ruang utamanya. Oke, Ibu. Ya, baik Ibu. Baik Ibu.